Hai guys, ini untuk semua zodiak. Seperti biasa, kita akan lihat dengan satu kartu. Cuman di sini ada dua kartu tarot yang berbeda. Jadi kalau kartu ini adalah terkait dengan apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Tiga kartu lainnya terkait dengan energi yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Siapapun itu, atau situasinya, atau apa dan segala macam. Cuman kartu ini adalah untuk spesifik terkait dengan seseorang yang ingin kalian ketahui atau seseorang yang berhubungan dengan kalian. Nah, ketika di shuffle ini adalah ibaratnya overall energi untuk semua zodiak. Mungkin kalian bisa berhadapan atau berhubungan. Ini yang lucu adalah bottom of the deck atau kartu yang paling di akhir adalah kartu yang sama, Two of Pentacle dengan Two of Pentacle. Ini ibaratnya kartu di paling belakang, jadi lucu ya, padahal kita menggunakan dua deck yang berbeda. Kalau dilihat dengan situasi overall ini adalah terkait dengan mungkin kalian berada dalam situasi antara ingin menghubungi seseorang, antara ingin mengkat seseorang, atau ada suatu clarity atau sesuatu hal yang kalian ketahui terkait dengan seseorang, tapi mungkin kamu pengen reach out atau ingin berkomunikasi sama orang tersebut, tapi ada sikap nervous, ada satu keraguan untuk memulai sesuatu hal. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang akan berada dalam situasi akan mengkat dari sesuatu. Misalnya kamu punya kebimbangan, punya dua pilihan, punya dua keputusan, apa yang harus kamu lakukan terkait dengan situasi atau seseorang, dan pada akhirnya mungkin kamu ingin melakukan sesuatu, tapi sebelumnya mungkin yang di dalam pikiran kalian adalah kalian ada sedikit nervous atau ada suatu keraguan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk per zodiaknya. Oke, untuk zodiak Capricorn dulu. Seperti biasa kita akan mulai Capricorn untuk energi who's coming towards you. Di sini dengan golden mirror, narcissist, one-sided relationship, dan love bombing. Oke, ini terkait dengan journey. Ini bisa dikaitkan dengan kamu berhubungan dengan seseorang yang jauh, atau mungkin long distance relationship, atau mungkin berhubungan dengan seseorang yang jauh. Dengan Seven of Cups, kalau dilihat dengan kartu ini adalah satu, mungkin kalau aku lihat kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang, mungkin kalau dilihat dengan golden mirror, jadi ada sifat untuk mirroring each other. Jadi sama-sama nih, kalau kalian tidak berkomunikasi, mungkin ada suatu hal yang ingin kamu lakukan, atau mungkin seseorang melakukan hal yang sama-sama kamu gitu ya, tidak berkomunikasi, sama-sama nervous, ingin memulai sesuatu hal gitu. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan, maksudnya kalau kalian berkomunikasi dengan orang tersebut, kalau dilihat mungkin ada suatu keputusan di mana kalian ingin mengambil suatu tindakan. Contohnya mungkin kalau journey dengan Seven of Cups, kalian bisa mungkin memilih suatu perjalanan, lagi nyari tiket murah, lagi nyari hotel murah, atau sedang memplanningkan suatu perjalanan gitu ya, atau sedang nyari-nyari apa ya, mungkin lagi merencanakan perjalanan staycation kah, atau merencanakan sesuatu hal yang mungkin kamu sedang melihat-lihat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan seseorang, mungkin seseorang dari kejauhan, atau kamu menyebabkan suatu kebingungan terhadap orang tersebut. Oke. How they feelings towards you dengan Nine of Pentacle, ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang sedang atau berinisiatif untuk melakukan suatu perjalanan atau melakukan traveling untuk bertemu dengan kamu. Kalau dilihat, kalau kamu berhubungan dengan seseorang dengan Nine of Pentacle, orang itu bagaimana sih, apa yang mereka rasakan terhadap kamu Capricorn dengan Nine of Pentacle? Antara kamu adalah orang yang independen, orang yang sedang ibaratnya percaya dirinya penuh, orang yang sedang lagi fokus terhadap sesuatu hal yang praktikal, atau lagi fokus terhadap dengan pekerjaan. Tapi Nine of Pentacle ini kadang-kadang juga bisa dikaitkan dengan orang yang mungkin terlalu fokus dengan dirinya, kadang-kadang mengignore sesuatu hal, mengignore diri seseorang, mengignore suatu pasangannya, mungkin kayak gitu dengan Nine of Pentacle. Mungkin karena mungkin ibaratnya kalau Capricorn kamu lagi fokus terhadap sesuatu hal, mungkin ada suatu keberkahan, ada pekerjaan yang bagus, atau kamu lagi memfokuskan kestabilan kamu, mungkin seseorang merasa kamu mengignoring dia gitulah ya. Dengan Seven of Cups, dengan kartu energi who's coming towards you, ini juga bisa dikaitkan mungkin seseorang yang dari kejauhan memutuskan untuk bisa traveling bertemu dengan kamu. Journey dengan Seven of Cups ini juga bisa dilakukan oleh kamu. Mungkin kamu juga lagi sedang melihat-lihat dengan perjalanan, atau ngeliat-ngeliat tiket murah, ngeliat-ngeliat tempat wisata atau akomodasi. Itulah kurang lebih ya. Oke. Untuk zodiak
Taurus, oke. Taurus sebenarnya kalau dilihat di sini adalah ada di mana situasi kamu ada suatu fase baru atau mungkin mempersiapkan suatu pertemuan. Fase baru ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu hal yang kamu harus beradaptasi dalam sesuatu fase yang baru dalam hidup kamu. Entah mungkin kalau ada kesulitan dalam kehidupan, dalam suatu hal, akan ada suatu perubahan yang dimana kamu harus bisa beradaptasi terhadap situasi tersebut. Tapi mungkin di sini despair ini dikaitkan dengan kartu yang putus asa, orang yang putus asa. Jadi mungkin kalau misalnya memang kamu sedang mengalami suatu perubahan situasi terkait dengan seseorang atau terkait dengan suatu ruang lingkup pekerjaan, kehidupan, mungkin pada awalnya memang agak sulit atau kamu merasa putus asa untuk merubah atau menerima suatu keadaan. Jadi mungkin karena dilihat di sini dengan Four of Pentacle, antara sebenarnya kamu memiliki perasaan rasa cemas mungkin atau rasa putus asa di dalam diri kamu, tapi kamu juga sendiri tidak mau membuka hati kamu atau tidak mau mengeluarkan segala unek-unek kamu, atau dengan Four of Pentacle kamu merasa tertutup gitu ya. Sebenarnya ibaratnya ada suatu hal yang bikin kamu stres, ada hal yang bikin kamu ada hal yang bikin kamu stres, ada hal yang bikin kamu tertutup terkait dengan situasi yang kamu hadapi pada saat ini, atau vice versa. Ini terkait dengan orang yang berhadapan dengan kamu. Kalau kamu melihat seseorang tertutup dengan kamu, mungkin ada sesuatu hal yang dia nggak ceritain juga sama kamu, atau mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia putus asa terkait dengan situasi. Four of Pentacle dikaitkan adalah mungkin kamu tertutup atau dia tertutup, mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia stres. Tapi sebenarnya dengan extending ini diharapkan seseorang di sini mau saling bekerja sama atau bisa meluruskan sesuatu hal kalau apabila ada permasalahan. How they feel toward you, bagaimana perasaan mereka terhadap kamu dengan Three of Pentacle. Jadi sebenarnya kalau dilihat mungkin dari dua energi seseorang, yang seseorang di sini ingin bekerja sama, saling terbuka gitu ya, saling, kalau misalnya memang dalam suatu hubungan tuh ibaratnya dua orang saling mengenal atau mencari solusi, tapi somehow mungkin antara kamu atau orang tersebut sedang tidak mood untuk membuka hatinya atau tidak mau berkata, atau ada sesuatu hal yang dia belum sempat katakan. Jadi sebenarnya kamu berhadapan dengan seseorang yang tertutup, tapi mungkin menurut dia kamu adalah orang yang sangat terbuka gitulah ya. Oke. Untuk zodiak Virgo kita lihat di sini self indulgent dengan love. Ini terkait dengan seseorang yang mungkin kamu punya feeling, punya perasaan, atau mungkin ini adalah pasangan kamu. Kamu bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi sebenarnya kalau dilihat energi who's coming towards you, ini adalah terkait dengan orang yang kamu cintai. Tapi aku melihat Virgo mungkin ini dikaitkan dengan kamu entah fokus terhadap sesuatu hal yang membuat kamu stabil, fokus terhadap pekerjaan kamu, atau kamu merasa orang yang kamu cintai sedang fokus terhadap sesuatu hal yang akhirnya di sini lihat self indulgence. Jadi mungkin terkait dengan mungkin ada sesuatu hal di mana kamu tidak memfokuskan terhadap percintaan, lebih fokus terhadap suatu pekerjaan gitu ya. Dengan love ini sebenarnya terkait dengan orang yang kamu cintai. Cuman aku nggak tahu kalau dilihat dengan self indulgence adalah mungkin seseorang berusaha mengignore suatu hubungan atau mengignore seseorang gitu ya. Dengan King of Pentacle mungkin ada orang yang kamu cintai tapi mungkin dia sedang mengignore kamu, atau mungkin orang itu lagi fokus terhadap sesuatu hal, atau kamu merasa diacukan terhadap sesuatu hal. How they feel towards you dengan Seven of Wands. Jadi mungkin seseorang yang berhubungan kamu dengan kamu itu berpikir bahwa kamu telah memblok orang tersebut, atau mungkin kamu membuat set boundaries terhadap sesuatu hal yang akhirnya dia merasa kamu tuh kayaknya nggak fokus sama dirinya dia, atau mungkin memang ada mungkin kamu ngeblok dia atau vice versa, dia ngeblok kamu, dan akhirnya seseorang di sini merasa di-ignore terhadap sesuatu hal. Mungkin seseorang membutuhkan waktu untuk sendiri gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius di sini dilihat Aquarius di sini sebenarnya kalau dilihat dengan situation atau energi who's coming towards you di sini adalah not enough. Jadi mungkin pada saat ini Aquarius sedang merasa satu atau vice versa, atau seseorang yang berhubungan dengan kamu merasa frustasi dalam suatu hubungan, merasa frustasi atau tidak punya confidence yang besar dalam menjalankan dalam suatu hubungan gitu ya. Mungkin kalau kamu sudah punya pasangan atau orang yang dekat dengan kamu, mungkin kamu merasa tidak percaya diri untuk melanjutkan dalam suatu hubungan, atau ngerasa ada rasa takut, atau mungkin vice versa, ada sesuatu hal negative thinking yang sedang kamu hadapi terkait dengan seseorang atau terkait dengan orang yang berada dengan pasangan kamu gitu ya. Entah karena kamu
cemburu, entah kamu atau pasangan kamu cemburu atau vice versa, atau mungkin memang tidak ada rasa confidence dalam menjalankan suatu hubungan yang akhirnya kalian merasa tidak cukup dalam membuat suatu effort. Kadang-kadang mungkin dalam suatu hubungan kalau salah satu tidak melakukan suatu effort, akhirnya salah satu seorang merasa tidak confidence dalam menjalankan suatu hubungan, contohnya seperti itu. Tapi kalau dilihat dengan scholar, dengan The Tower, aku melihat di sini ada sesuatu hal yang kalian ketahui terkait dengan energi who's coming forward. Jadi mungkin akan ada suatu pengetahuan, ada suatu hal yang kamu ketahui ketika kamu melihat sesuatu hal, ketika kamu membaca sesuatu hal. Hati-hati dengan situasi tersebut. Nah, mungkin kalau dengan The Tower, dengan scholar, biasanya aku lebih menilai dengan hati-hati dengan apa yang kamu lihat, hati-hati dengan apa yang kamu baca, bahwa itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kamu terhadap seseorang atau terhadap diri kamu melalui seseorang, atau vice versa. Seseorang melihat sesuatu hal terkait dengan kamu yang akhirnya membuat dia tidak confidence terhadap sesuatu, gitu ya. Jadi mungkin ini bisa terlihat dari sosial media atau apapun aja, media apapun. Tapi mungkin kalau aku lebih melihat Aquarius, ada sesuatu hal yang kamu akhirnya mengetahui terkait dengan seseorang atau situasi yang akhirnya membuat kamu tidak confidence dalam menjalankan suatu hubungan. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari energi who's coming towards you, dengan how they feel towards you, di sini Ace of Pentacle. Sebenarnya siapapun orang yang berhadapan dengan kamu akan mendapatkan suatu a new beginning, atau ada seseorang yang akan memberikan suatu solid, atau mungkin ada suatu peluang yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Oke. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Libra dengan judgment, how they feel towards you. Di sini dilihat the soulmate, ini terkait dengan orang yang mungkin partnership atau pasangan kamu, orang yang sedang berhadapan dengan kamu, terkait dengan seseorang yang mungkin kamu sudah memupuk punya perasaan, udah sayang sama dia, atau mungkin emang pasangan kamu. Tapi kalau dilihat di sini adalah ada sesuatu hal yang kamu tunggu dari sesuatu kejauhan, dari orang yang mungkin berjauhan dari kamu, atau yang mempunyai physically distant atau emotionally distant. Dilihat inilah ibaratnya kamu sedang menunggu seseorang kabar. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, ada sesuatu hal yang ingin kamu katakan, tapi mungkin kamu menunggu seseorang untuk melakukan suatu inisiatif, atau ada sesuatu hal yang kamu menunggu suatu kabar dari orang supaya kamu bisa menyampaikan sesuatu. Oke. How they feel towards you, di sini judgment. Kalau judgment tuh banyak hal sih, bisa dikaitkan dengan reconciliation atau seseorang berasal dari masa lalu. Tapi kalau aku lihat dengan 3 kartu ini, mungkin ada seseorang menunggu suatu kesempatan untuk bisa kembali lagi sama kamu, atau mungkin dia menunggu suatu kabar dari kamu dari kejauhan, atau mungkin inilah bisa kamu menunggu seseorang dari kejauhan, menunggu suatu kabar dari kejauhan. Oke? Untuk zodiak Gemini. Ya benar, Gemini, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, tapi siapapun ini dilihat hati-hati dengan hati-hati dengan Gemini. Gemini sebenarnya bagus banget kartunya. Di sini adalah engagement ring. Jadi mungkin kalau misalnya kalian baru pacaran atau dekat, ada suatu kesempatan hubungan kalian tuh makin erat, atau mungkin memutuskan untuk menikah, atau memutuskan untuk pacaran gitu ya. Jadi ada suatu partnership atau engagement atau komitmen, atau mungkin sudah menjalankan hal tersebut. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan situasi Gemini, dengan Thief, dengan dengan Knight of Cup, hati-hati Gemini dengan situasi seseorang yang hadir dalam hidup kamu, yang datang ke dalam hidup kamu. Apakah dia sudah punya pasangan, atau apakah tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia pergi. Jadi sebenarnya akan ada suatu energi yang masuk, atau mungkin adalah orang yang berasal dari masa lalu yang tiba-tiba hadir dalam hidup kamu. Tapi sebenarnya dia ini mungkin masih berhubungan dengan orang lain, atau ada sifat atau ada suatu intention yang kamu tuh tidak bisa 100% benar-benar percaya sama orang ini. Karena dengan Knight of Cups, dengan Thief ini, antara satu, orang ini tuh cuman berkata manis aja, tidak sesuai dengan apa janjinya. Mungkin janji pergi tapi ternyata akhirnya membatalkan. Ada sesuatu hal yang tidak, kata-katanya dan actionnya tidak serupa gitulah ya. Karena mungkin ini juga dengan Thief, dengan Knight of Cups, hati-hati dengan seseorang yang sebenarnya dia mungkin punya pasangan, tapi tiba-tiba dia hadir sama kamu berbulut manis gitu ya. Jadi mungkin energinya, atau mungkin ini yang kamu lakukan terkait dengan seseorang. Kamu ingin bertemu dengan seseorang, tapi mungkin kamu bilang sama pasangan kamu, bilang sama partner kamu kalau kamu ada sesuatu hal yang lain. Jadi mungkin hati-hati dengan situasi ini. Oke. How they feel towards you untuk zodiak Gemini, sebenarnya Temperance. Temperance ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Temperance ini ibaratnya mungkin juga bisa dikaitkan dengan siapapun orang yang mungkin kamu suka temui. Ibaratnya
ibaratnya gini, mungkin kamu tahu ya orang ini tuh cukup menarik buat kamu, tapi kayaknya how they feel towards you, orang ini tuh kayaknya on and off aja ngejalaninnya, tidak bisa menuju sesuatu hal yang sangat serius gitu. Kadang ngubungin, kadang hilang, kadang ngubungin, kadang hilang. Jadi dan on and off-nya itu apa ya? Nggak begitu sesuatu hal yang bisa menjanjikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngubungin ya udah gue respon, tapi kalau enggak gitu ya. Nah, ini bisa berasal dari seseorang yang berasal dari masa lalu, atau orang yang memang flow hubungannya atau dinamika hubungannya tuh emang gitu-gitu doang, tidak pernah naik ke atas gitu ya. Itu yang aku lihat. Oke, untuk zodiak Cancer, kita lihat Cancer. Cancer. Jadi kalau dilihat sebenarnya akan ada suatu informasi yang akan mengecewakan kamu. Entah terkait dengan suatu dokumen, entah terkait dengan sesuatu hal yang kamu tunggu. Jadi hati-hati dengan sesuatu hal yang mungkin kamu punya ekspektasi sangat baik gitu ya. Kamu mengharapkan sesuatu hal yang bisa menghasilkan sesuatu hal yang bikin kamu happy. Ini terkait dengan suatu pasangan kamu, terkait dengan istri kamu atau suami kamu. Tapi yang aku lihat lebih ke apapun keputusan atau apapun sesuatu hal yang kamu ketahui, walaupun itu akan mengecewakan kamu atau bikin kamu sedih, kamu nggak boleh ibaratnya hopeless atau kehilangan harapan gitu ya. Karena sebenarnya di sini ada suatu fase baru yang akan terjadi sama kamu gitu ya. Ada suatu transformasi yang akan merubah dalam hidup kamu. Ada sesuatu hal yang akan kamu ketahui dan diharapkan kamu untuk bisa beradaptasi terhadap suatu perubahan. Tapi sayangnya berita yang akan terjadi adalah berita yang kurang menyenangkan, atau Ace of Swords dengan dengan Five of Cups. Ada sesuatu hal yang bikin kamu gak happy, sesuatu hal yang kamu perlu ketahui, kejelasan yang perlu kamu ketahui, tapi membuat kamu kurang happy. Jadi hati-hati dengan situasi tersebut. Ini terkait dengan mungkin kestabilan keluarga, kebahagiaan keluarga, atau terkait dengan partner kamu. Jadi jangan pernah menyerah terkait dengan apapun yang belum berhasil, atau jangan pernah menyerah apapun yang tidak berhasil atau belum berhasil. Oke, kita akan lihat untuk ke zodiak Scorpio. Kok ini ada banyak ya? Oh, nggak benar. Untuk zodiak Scorpio, Oke, Scorpio, kita lihat di sini situasinya ada seduction. Hati-hati dengan energi who's coming towards you. Kalau kamu sudah punya pasangan, ada kemungkinan ada seseorang akan nge-flirt kamu, ngerayu kamu, atau vice versa. Kalau kamu single, ada kemungkinan akan ada suatu godaan atau tantangan dari seseorang yang mungkin dia sudah punya komitmen dari orang luar atau orang sana, orang siapapun, ya. Dengan Ten of Swords, sebenarnya kalau lihat mungkin kalau kamu berhubungan dengan zodiak Taurus, hati-hati. Mungkin Scorpio, mungkin dia sudah berkomitmen dengan orang lain, atau vice versa, atau kamu yang sudah berkomitmen dengan orang lain. Siapapun orang yang akan ngedeketin kamu atau seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu, ada kemungkinan dia kayaknya ngerasa pengen aja deket sama kamu, ngerasa pengen deket sama kamu, tapi mungkin orang ini sudah punya komitmen dan dia tuh kayaknya fine aja apabila deket dengan kamu. Tapi aku merasa kamu itu kayaknya udah merasa udahlah kita udah nggak bisa, orang kamu udah punya orang lain, atau seperti apa, atau vice versa, atau mungkin kamu yang sudah berkeluarga, sudah punya hubungan, kamu merasa hubungan yang kemarin itu sudah ending, udah pengen udahan gitulah, tapi orang ini tetap gigih untuk menggoda kamu gitu ya. Oke, untuk zodiak siapa namanya, Pisces. Pisces, di sini ada key on rings. Jadi key on rings itu banyak hal. Bisa kamu menghadapi suatu pilihan gitu ya, many option decision gitu ya. Itu jadi key on rings ini bisa dikaitkan dengan ada suatu keputusan, kamu mungkin dihadapi dengan beberapa keputusan, atau ini juga bisa dikaitkan dengan third party, mungkin kamu punya third party, atau mungkin ada third party yang mengintervensi hubungan kalian gitu ya. Tapi terkait dengan house nih, terkait dengan suatu kestabilan kamu, terkait kamu dengan pasangan kamu, dengan orang yang berhadapan dengan kamu, atau dengan partner kamu. Mungkin kalau dilihat untuk zodiak Pisces, mungkin kalau dikaitkan dengan suatu relationship, energi who's coming towards you, mungkin ada suatu berita di mana kamu akan diberi suatu pilihan terkait dengan sesuatu gitu ya. Satu, mungkin apakah gue harus meninggalkan sesuatu hal gitu ya, karena di sini dengan ada kartu dengan Ace of Cups, ada sesuatu hal yang bikin kamu gak happy, ada sesuatu hal kamu merasa tidak diapresiasi, ada merasa kamu tidak dihargai. Dengan Ace of Cups ibaratnya kamu sudah menginvest secara emotionally dalam suatu hubungan, tapi somehow mungkin kamu mendengar suatu berita terkait dengan seseorang punya orang lain kah, atau vice versa, atau mungkin ada suatu pilihan
terkait dengan suatu kestabilan kamu, oke? Jadi banyak hal, mungkin ada suatu keterkaitan atau suatu berita terkait dengan third party yang mengintervensi hubungan kalian. Atau yang kedua, akan ada suatu pilihan di mana kalian tahu di mana kalian harus memilih, tapi apapun yang kalian pilih itu akan mengecewakan kalian gitulah. Dengan Air of Cups, ada sesuatu hal di mana kalian harus meninggalkan sesuatu hal buat kestabilan diri kamu sendiri. Oke, karena ini sebenarnya kalau the house nih bisa juga dikaitkan dengan suatu tindakan di rumah atau kestabilan kamu di rumah. Kalau misalnya sudah suami istri, mungkin ada sesuatu hal di mana kamu berada dalam suatu pilihan, kamu harus memilih sesuatu hal, tapi kamu nggak pernah puas dengan apa yang kamu pilih, gitulah intinya gitu. Oke, nah sebenarnya how they feel towards you dengan Two of Wands. Jadi sebenarnya mungkin seseorang di sini yang berhubungan dengan kamu atau pasangan kamu itu merasa ada suatu hal yang kamu pengen ambil, dia merasa ada suatu hal yang seseorang di sini sudah memilih apa yang dia inginkan. Dengan Two of Wands ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang berada dalam crossroad, mana yang dia ambil, mau di kiri atau mau ambil kanan. Jadi sebenarnya seseorang di sini sudah tahu apa yang dia inginkan, tahu mana yang dia mau gitulah ya. Cuman harus mengambil step awal dalam mengambil suatu jalur itu, gitulah kurang lebih. Cuman aku nggak tahu apakah keputusan orang tersebut atau keputusan kamu itu akan membahagiakan orang yang berada dalam situasi kamu. Kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang lain atau ada third party dalam suatu hubungan kalian, sebenarnya mungkin seseorang di sini merasa pesimis aja untuk dipilih, gitulah. Karena di sini dengan Key on Rings, dengan Air of Cups, dengan The House, ini juga mungkin juga dikaitkan dengan seseorang meninggalkan suatu third party untuk bisa menuju ke sesuatu hubungan yang ibaratnya emang cuma 2 orang. Kalau misalnya kalian belum nikah atau sudah menikah, aku nggak tahu, tapi kalau lihat mungkin ada seseorang yang akhirnya memilih seseorang, atau seseorang merasa harus memilih dalam sesuatu hal. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang meninggalkan suatu third party dan memilih sesuatu hal yang baik buat dia. Tapi kalau lihat how they feel towards you dengan Two of Wands, ini juga dikaitkan dengan mungkin dia tahu kalau kamu telah memilih sesuatu hal yang baik buat kamu, gitu ya. Oke. Untuk zodiak Aries. Aries di sini dilihat dengan Dragonfly, jadi 2 kartu yang sama ya nggak sih? Lucu banget ya sebenarnya kalau lihat dengan Dragonfly, Adapt, Change and Heal, dengan Vitality, dengan Page of Sword dengan Eight of Wands. Oke. Ini sebenarnya kalau aku lihat untuk zodiak Aries, energi who's coming toward you, seseorang sebenarnya benar-benar ngelihat kamu atau watching you atau stalking you gitu ya. Seseorang berusaha untuk mempelajari kamu, gerak-gerik kamu, sosial media kamu, mantengin sosial media kamu. Gitu ya. Ada sesuatu hal sebenarnya yang ingin dia ungkapkan, ada sesuatu hal yang ingin dia utarakan. Tapi mungkin dengan ada sesuatu hal, mungkin ini tuh lebih kayak ada seseorang yang berusaha untuk nge-stalking, watching you from afar, suatu komunikasi yang dia ketahui dari sosial media, oke? Nah mungkin, atau ini bisa kamu melihat sesuatu hal atau stalking seseorang, watching orang dari kejauhan, terkait dengan sesuatu hal, ada suatu informasi mungkin yang kamu cari, ada sesuatu hal yang pengen kamu katakan, ada sesuatu hal yang kamu lihat. Sepertinya itu yang bisa aku lihat, karena dengan 2 kartu ini ibaratnya apapun yang kamu ketahui dari social media, bersiaplah untuk bisa beradaptasi untuk merubah sesuatu hal gitu ya. Karena dengan how they feel towards you dengan Eight of Wands, entah satu, mungkin kalau misalnya kalian baru aja putus, seseorang yang berhubungan dengan kalian tahu kayaknya kamu udah moving forward atau sudah move on, tapi seseorang masih terus menerus ngelihat kamu atau stalking kamu. Ibaratnya ada sesuatu hal yang dia berusaha untuk beradaptasi dengan pilihan tersebut. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak siapa ini? Leo. Oke, Leo ini terkait dengan looking at your photo, missing you, nostalgia. Leo, siapa sih yang masih suka kamu stalking gitu ya? Kalau photograph ini adalah kartu di mana menandakan Six of Cups atau seseorang yang berasal dari masa lalu. Orang yang mungkin udah kamu gak berbicara tapi kamu masih cinta, masih sayang, atau mungkin ada sesuatu hal yang masih berbekas gitu ya. Mungkin kamu masih suka ngeliat sesuatu hal historinya dia. Tapi di sini ada enemy, oke? Jadi hati-hati dengan satu, mungkin kalau kamu kangen, kamu akhirnya nge-stalk tuh, punya fake account lah, berusaha untuk melihat dia dari jauh, tapi sebenarnya kamu kangen sama dia. Sebenarnya kamu juga kesel sama dia, tapi ada hal-hal yang bikin kamu tuh, gue pengen tahu dia tuh
lagi ngapain sih, dia kangen gak sih sama gue. Jadi sebenarnya untuk Leo, energi who's coming towards you, ada suatu keadaan dimana kamu mungkin stalking seseorang, atau vice versa, seseorang yang berasal dari masa lalu atau seseorang yang baru aja putus sama kamu masih nge-stalk kamu. Kalau kamu berhubungan dengan mantan yang kamu diemin atau udah lama gak berbicara sama kamu, ada kemungkinan seseorang masih aja nge-stalk kamu, ngeliatin kamu dari kejauhan, karena sebenarnya dia tuh antara kangen sama benci-benci rindu gitu ya. Nah, how they feel towards you, four of swords. Jadi mungkin ada seseorang yang kamu diemin, kamu tidak berkomunikasi sama dia, oke? Atau vice versa, kamu ngediemin dia, kamu berusaha ngontak dia tapi dia non responsif, atau vice versa, ada seseorang yang kamu ngediemin gitu ya. Tapi kayaknya sepertinya orang tersebut masih suka ngeliatin kamu dari kejauhan, atau kamu yang ngeliatin dia dari kejauhan, terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Oke, untuk zodiak Sagittarius. Sagittarius, apa sih yang sedang kamu pikirin terkait dengan sesuatu hal? Oke, kalau dilihat di sini talking, waiting, email. Jadi untuk Sagittarius sebenarnya ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirin. Mungkin ada suatu perbincangan yang akan terjadi ya, ada suatu email, ada suatu pesan yang akan kamu terima, atau kamu lagi sibuk terkait dengan suatu email, atau kamu menunggu sesuatu hal yang akhirnya membuat kamu kepikiran terkait dengan apa yang ingin kamu lakukan. Oke, kalau kartu ini, kombinasi ini yang dilakukan adalah satu, ada sesuatu impian, goals yang ingin kamu lakukan. Oke, gimana caranya gue bisa mengejar sesuatu hal gitu, tapi akhirnya buat kamu jadi overthinking, oke, terkait dengan suatu perbincangan, pembicaraan. Nah, thought dengan talking, dengan the star card ini ibaratnya mungkin ada suatu perbincangan atau ada suatu perbincangan atau email atau ada suatu pesan informasi yang akhirnya bikin kamu kepikiran terkait dengan sesuatu hal, entah terkait dengan sesuatu hal yang ingin kamu capai, atau sesuatu hal yang ingin kamu gapai, sesuatu hal yang sudah kamu impikan. Mungkin ada suatu delay, mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya kamu berpikir terkait dengan suatu informasi yang kamu terima, tapi sebenarnya ini ada sesuatu hal yang kamu inginkan. How they feel towards you, sebenarnya siapapun orang tersebut gitu ya. The Fool card itu adalah orang yang bisa yang memulai suatu journey baru, atau kalau misalnya kalau misalnya berhubungan dengan pacaran, pasangan, mungkin ada sesuatu yang bikin kamu nggak happy terkait dengan seseorang ketika kamu berbicara atau WhatsApp. Ada sesuatu hal yang bikin kamu sedih, sesuatu hal yang bikin kamu nggak happy, yang akhirnya bikin kamu kepikiran. Dan ada sesuatu yang ingin kamu lakukan untuk melakukan hal tersebut. Jadi mungkin ada suatu perbincangan atau informasi yang bikin kamu kepikiran, dan setelah kepikiran itu ada sesuatu hal yang kamu lakuin secara impulsif, atau kamu lakuin secara spontanitas untuk menepis secara pemikir, untuk menepis keraguan kamu, menepis untuk rasa khawatir kamu, karena sebenarnya dilihat ada suatu perbincangan yang akhirnya bikin kamu kepikiran terkait dengan seseorang, dan akhirnya kamu kayaknya ngelakuin segala sesuatu hal atau ngelakuin secara impulsif terkait dengan seseorang. Dengan the star card, dengan the full card ini juga bisa dikaitkan dengan relokasi atau flight atau terbang atau melakukan sesuatu hal secara impulsif karena dia merasa mungkin bisa gitu ya. Oke. Kalau dilihat berhubungan dengan seseorang, antara satu sih, kalau Sagittarius mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha mengignore seseorang, dia merasa mungkin kamu lagi fokus terhadap sesuatu yang bikin kamu kepikiran, gitu sih. Dengan the full card, hati-hati dengan situasi atau kamu berhadapan dengan seseorang yang kadang-kadang dia melakukan sesuatu hal tanpa bilang kamu dulu, melakukan sesuatu hal yang kayaknya dia free spirit aja, mau ngelakuin apapun dia bisa, tapi mungkin itu yang membuat kamu tidak nyaman dengan orang tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.